balik lagi bareng gue, Elok Fekutul Hikmah di acara Talking About Film. Nah, di pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima, membahas tentang mengenal lebih dekat film dokumenter dan sejarah, film fiksi, realism, klasikism, and formalism yang dibahas oleh kelompok 3. Siapa aja sih kelompok 3 itu? Anggota-anggotanya. Nah, di kelompok 3 ada Bakiatul Diniyah, Sofia Yusuf, Nova Maharani, dan Fakitasa. Oke, diskusi kali ini yang memoderatori adalah Tebakiatud Diniyah. Nah, mereka bahas apa aja sih? Mereka tuh bahas terlebih kayak film dokumenter ya. Nah, apa sih film dokumenter itu? Film dokumenter yang dikemukakan oleh Bill Nichols, seorang pengamat dan pengajar dokumenter. Dalam bukunya yang berjudul Representing Reality, ia merumuskan secara sederhana bahwa film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Jadi film dokumenter merupakan film yang mengisahkan suatu peristiwa dan realitas yang benar-benar terjadi, atau dengan mengambil alur cerita dari sebuah kejadian yang pernah benar-benar terjadi di suatu tempat. Bukan hanya peristiwa yang terjadi pada manusia, namun juga peristiwa yang menayangkan tentang flora, fauna, perkembangan teknologi dan ilmiah, perkembangan tempat, dan sebagainya. Lalu, film dokumenter dapat dibagi dan dikelompokkan sesuai genre atau jenisnya, yaitu yang pertama dokumenter laporan perjalanan, dokumenter sejarah, dokumenter biografi, dokumenter perbandingan atau kontradiksi, dokumenter ilmu pengetahuan, dokumenter nostalgia, dokumenter rekonstruksi, dokumenter investigasi, dokumenter eksperimen atau seni, dokumenter diari atau buku harian, dan dokudrama. Di awal-awal pertemuan, Pak Adi sudah menjelaskan apa itu film fiksi. Nah, kali ini kelompok 3 menjelaskan kembali apa sih film fiksi itu. Film fiksi dapat disebut sebagai sebuah karya seni atau karya sastra yang berisi imajinasi dan belum tentu fakta. Belum tentu fakta ya, jadi beda banget nih sama film dokumenter. Film yang lebih terikat dengan cerita yang disajikan di luar kejadian nyata atau dibuat dari imajinasi sang penulis. Film fiksi juga terdapat karakter protagonis dan antagonis, konflik, ending, dan penutup. Jadi proses produksinya lebih kompleks dari film lainnya karena menggunakan jumlah kru yang tidak sedikit. Begitu juga dari segi waktu yang lama karena membutuhkan waktu untuk menata dan mengatur lokasi outdoor dan indoor. Nah, di sini juga kelompok 3 menjelaskan tentang 3 gaya film, yaitu realis, klasik, dan formalis. Nah, teman-teman di kelas gue pada bingung nih tentang 3 gaya tersebut, yaitu realis, formalis, dan klasik. Yang pertama, realis. Realisme yang dimulai oleh film dokumenter Lumiere bertujuan menunjukkan kebenaran. Seorang realis akan berusaha mempertahankan ilusi bahwa dunia film mereka tidak dimanipulasi, sebuah cermin tujuan dari dunia nyata. Jadi ya kayak film dokumenter lah, kayak diambil dari kisah nyata gitu. Jadi nggak ada campur tangan oleh cerita-cerita yang lain gitu, jadi nggak ada manipulasi kayak gitu teman-teman. Nah, ada nih ciri-ciri dari gaya realisme. Yang pertama ada pemotretannya cenderung objektif, yang kedua pengeditannya cenderung mulus dengan penekanan pada kontinuitas, yang ketiga ada kamera cenderung setinggi mata, yang keempat lebih menyukai kamera statis dan tidak bergerak, yang kelima, komposisinya terasa acak atau alami, seringkali terbuka bingkai. Lalu ada pencahayaan tampak alami, tidak kontras tinggi atau hanyut. Selanjutnya ada lokasi nyata cenderung digunakan daripada set. Yang terakhir ada musik cenderung bersifat diegetis. Nah, yang kedua ada gaya formalis. Gaya formalis ini berbalik dengan gaya realis. Nah, gaya realis kan nggak mau dimanipulasi nih sesuai kenyataan. Kalau gaya formalis ini malah lebih pengen kelihatan kayak
ada bumbu-bumbu estetiknya gitu tuh, enggak. Jadi mereka tuh nggak sering menampilkan kenyataannya. Ada contoh gaya film formalis yang sekarang filmnya lagi ngetren, yaitu film Agak Lain. Nah, film gaya formalis ini di Agak Lain nih ya kayak gitu, jadi berlebih-lebihan, kayak acting dan ceritanya, terus apalagi kostumnya. Jadi tuh semenarik mungkin lah. Jadi nggak nyata gitu ya, kelihatannya nggak nyata. Kalau misalkan di nyata nggak seperti itu. Jadi itu hanya ada di film. Kayak gitulah gambarannya. Nah, yang terakhir ada gaya klasik. Gaya klasik ini adalah gaya sinematografi yang mencoba menjembatani kesenjangan antara formalis dan realis. Jadi gaya klasik ini keduanya saling bersamaan, jadi sama dua-duanya tuh ada di klasik gitu. Kalau gaya klasik nih jadi kayak film yang baru sekarang dirilis, tapi latarnya tuh kelihatan latar-latar di tahun jadul gitu. Jadi kayak sinematografinya tuh layarnya tuh kayak burem, kayak kusem, kayak gitulah, dibuat jadi kayak gitu, jadi kayak kelihatan jadul. Tapi padahal filmnya baru dirilis sekarang-sekarang. Nah, itu namanya gaya film klasik. Oke netizen, segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa buat selalu nonton Talking About Film. See you next time, bye-bye.